dengan dipahaminya standar proses oleh guru-guru yang dilatih itu, harapan saya itu, guru itu betul-betul bisa mengimplementasikan standar proses dalam pelaksanaan pembelajaran misalnya. Sebagaimana dikatakan di dalam standar proses itu ada 3 hal. Ketika guru melaksanakan proses pembelajaran itu ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, bagaimana guru itu melakukan eksplorasi, bagaimana siswa melakukan eksplorasi, membimbing mereka untuk melakukan eksplorasi. Yang kedua, harus melakukan elaborasi, dan satu lagi, si siswa itu harus mampu juga melakukan konfirmasi dengan bimbingan guru. Nah, dengan pemahaman terhadap standar proses ini, guru-guru yang di kelas itu tadi biasanya melakukan metode-metode yang konvensional sekarang sudah bisa berguna. Berarti pengawasannya tadi saya lihat dalam tahapan ada salah satu pengawasan. Iya, betul. Ini pengawasan kalau di dalam konteks itu dilakukan oleh siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya, ada seperti itu. Efektif ya kepala sekolah melakukan sepengetahuan saya, datanya ada, bahwa data supervisi ada, tetapi entah siapa yang melaksanakan. Harapan saya memang kepala sekolah yang melaksanakan, tetapi kata guru-guru yang kami datang itu, ternyata yang melakukan supervisi itu kalau kepala sekolah lagi sibuk, itu yang melakukan adalah guru-guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Itu berarti memang ada pengawasan. Dan ini satu hal lagi, ini cerita yang terakhir barangkali, nanti ada kebijakan PKB, penilaian kinerja berkelanjutan. Nanti pelaksanaan pembelajaran itu akan dinilai, dan itu merupakan persyaratan khusus untuk kenaikan pangkat mereka. Jadi tidak bisa leha-leha mengajar seenaknya, karena memang ada instrumen penilaian itu. Insya Allah saya setuju. Mudah-mudahan itu memang bisa terjaga apa yang diharapkan itu akan bisa. Satu terakhir yang saya ingin lihat, kalau misalnya Bapak melakukan peer coaching melalui model Gromi itu, kalau tanpa model Gromi, apa Chemis Tiger itu nggak mencukupi? Karena tahapannya lebih kurang ya sama kalau menurut saya. Oke, kita bedakan Prof ya. Jadi Chemis and Tiger yang saya lakukan itu untuk metode penelitiannya. Sedangkan Gromi itu adalah tindakannya yang saya lakukan. Iya betul. Jadi harus tetap ada dalam penelitian. Atau nanti digantikan dengan yang lain gitu. Kalau untuk guru-guru yang melakukan penelitian di dalam kelas kan itu tindakannya bisa bermacam-macam. Kebetulan di dalam penelitian saya yang digunakan adalah peer coaching model Gromi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Suryani. Pak Bidang. Kalau kita melihat kinerja guru, ya karena selalu dinilai kinerja guru itu selalu kurang bagus ya. Ya kan seperti itu. Karena ujian nasional lah yang dicaci maki, kerja guru yang dijelek-jelekan itu. Mungkin perlu melihat lebih jauh. Nah, pemerintah juga kan, pemerintah dan masyarakat tidak harus mentah-mentah mencaci maki semacam itu. Karena ada, kalau dilihat lebih jauh itu kan, guru diproduksi oleh LPTK. Nah, sekarang LPTK di Indonesia ini ada 362, yang negeri cuma 12. Nah, di samping kantor sampean itu juga ada LPTK. Lebih banyak. Di Jakarta saja itu ada belasan LPTK. Yang standar proses tadi, kalau kita bicara standar proses, misalnya kalau seperti di UNJ ini, untuk jadi guru, lulus calon guru di UNJ, kuliah Senin sampai Jumat itu 4 tahun paling cepat, yang paling pintar. Yang paling pintar itu 4 tahun. Tapi tempat lain ada yang 2 tahun itu bisa selesai. Bahkan kadang-kadang jarang-jarang muncul pun tiba-tiba dapat gelar SPD karena mau sertifikasi. Terus yang begitu itu dinilai sama. Iya, dinilai sama. Bayangkan, 362 LPTK se-Indonesia, hanya 12 yang negeri. Ini problem. Saya tidak mengatakan bahwa swasta itu jelek semua, tidak. Untuk kebutuhan guru sebenarnya DKI. Guru DKI berapa Mas?
Berapa? 6.000-an. 5? 6.000. 6.000? Ya. 76.000 Pak. 76. 76.000. Kalaulah pensiun itu 2,5%. Ya. Ya, itu kira-kira 3.500 yang pensiun tiap tahun. Nah, kalau pensiun 3.500, sekarang berapa produk guru di Jakarta dari belasan LPTK ini? Tiap tahun meluluskan berapa? Belum yang palsu-palsu, ini yang resmi-resmi aja. Belum yang palsu-palsu untuk mengapusi ijazah palsu, yang macam-macam itu. Belum yang itu. Sekarang yang resmi-resmi saja. Ya. Itu berapa banyak lulusan LPTK? Nah, kalau bicara standar, ya nggak tahu standarnya seperti apa ya. Ya kan? Ini problem guru sebenarnya. Jadi LPMP yang dengan pemerintahnya, bahkan UNJ, bahkan juga dinas, ya, ketika kita tidak menelusuri akar dari persoalan itu, nggak pernah akan selesai. Karena guru begitu dapat tunjangan sertifikasi tidur lagi, gitu. Nggak pernah baca buku, nggak pernah berusaha menyelesaikan tunjangannya untuk beli buku. Kan itu problemnya sebenarnya. Action research sebenarnya tagat, terus dan itu kan teori Pak. Kalau guru muncul kesadaran bahwa untuk meningkatkan dirinya cuma harus belajar, kan itu jadi pintar itu kan satu caranya, nggak ada cara lain. Ditatar berapa kali pun nggak akan baik-baik juga kalau nggak mau belajar. Proyeknya sampean itu sampai habis berapa miliar pun gitu. Dinas sampai, nah dinas mana ini Bu Chandra tadi, yang anggaran pendidikannya 5 triliun lebih. Ketika kesadaran untuk meningkatkan dirinya itu nggak ada, mau ditatar tiap tahun ikut penataran ya cuma ikut nanti sertifikatnya setumpuk. Tapi ujian nasional terus dicaci maki terus gitu kan karena nggak siap kemarin. Bayangkan sekedar ujian saja nggak siap. Artinya apa? Risetnya ya karena ini bagus lah ada riset macam itu memang iya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran guru itu. Sekarang LPMP bersama dinas, bagaimana membangkitkan dan membangun kesadaran guru itu untuk belajar. Kalau tadi udah ada kampus maya online. Kampus maya online. Nah, kalau saja setiap orang mau belajar seperti itu. Oke lah pelatihan, seperti sertifikasi itu instrumen saja sebenarnya. Tapi tidak akan membawa dampak apa-apa wong. Seperti sertifikasi guru. Pelatihan 9 hari itu mau ngapain gitu kan? Pokoknya kalau teman-teman DPR nih, Pak Tony lama ini di DPR, terus ternyata kok nggak meningkatkan kualitas? Ya nggak ada 9 hari meningkatkan kualitas itu nggak ada. Wah kuliah 4 tahun di sini aja nggak bagus-bagus kok. Mau 9 hari meningkatkan kualitas itu omong kosong, omong politik aja sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana membangun kesadaran individu untuk kemudian mau belajar itu sebenarnya yang terpenting. Seperti sampean. Belajar S3, tapi kalau nanti setelah dokter ini kemudian mandek kan bodoh lagi Pak. Nah, ini problem umum gitu ya. Nah, jadi guru sebenarnya kalau mau dipintarkan itu disadarkan dirinya. Ayo Pak, Bapak Ibu guru setiap hari baca buku. Setiap hari baca buku. Mau jadi ilmuwan nggak pernah baca buku mana bisa pintar gitu kan. Coba sekarang kalau cek, yang saya ikut penataan berapa orang guru yang sudah baca buku itu setiap hari? Nggak banyak, kurang dari 1%. Artinya kalau itu 1%, ya 1% itulah yang akan baik, gitu kan? Oke, jadi artinya yang perlu dibagikan adalah self action dari setiap orang. Ya. Pernah jadi guru Pak? Ya, guru. Saya dari berapa tahun? 18 tahun. Oke, bagus. Artinya merasakan persis bagaimana sih lingkungan guru itu seperti apa gitu. Ya. Kebetulan saya jadi guru di dekat kantor sampai itu 15 tahun saya Pak. Gitu. Jadi guru SD Impres di dekat Tanjung Barat itu 15 tahun saya. Jadi kultur yang terbangun itu nggak kondusif untuk meningkatkan kemampuan guru itu. Dulu selalu uang SPP uang BP3 saya itu saya belikan buku, saya taruh di sekolah untuk dibaca teman-teman guru. Nggak ada yang mau baca. Coba. Udah nggak beli, baca aja nggak mau kan? Gimana mau pinter? Jadi sekarang di sertifikasi di apapun itu kesadaran ini harus ditumbuhkan. Mereka sekarang ya SPD-nya diperoleh ya tadi
Ada yang kuliah setahun SPD, ada yang nggak kuliah SPD, yang kuliah 2 tahun SPD. Ya gimana mau pintar kayak gitu? Apalagi yang bayar nyokok lagi, macam-macam. Seperti kemarin yang kuliah di apa tuh, yang dicabut izinnya ini, iya kan? Ini cabut izinnya, ini gimana kuliahnya nggak benar? Maaf ya teman-teman yang ngajar dan kuliah di IMNI, saya tidak bermaksud menyinggung apa-apa, tapi lakukan proses itu dengan benar. Karena bekerja baik pun belum tentu hasilnya baik, apalagi kerjanya tidak baik, gitu kan? Ya, anak UNJ aja nggak semuanya pintar, kuliahnya kadang udah setengah mati. Ya, nggak pintar, kadang nggak pintar juga, apalagi kuliahnya setengah hidup, setengah hidup. Baik Pak, sekarang yang ingin tadi saya tertarik dengan pertanyaan Pak Tony tentang guru berkarakter. Guru berkarakter sebenarnya kan nggak hanya sekarang mestinya guru berkarakter itu. Guru berkarakter itu guru yang seperti apa Pak sebenarnya? Kalau kita kaitkan dengan standar proses itu guru yang gimana? Guru berkarakter itu yang memiliki kompetensi kepribadiannya bisa diandalkan. Yang pertama mungkin indikator kompetensi sebelum kompetensi Pak. Karena kompetensi itu result dari sebuah apa itu? Ya artinya kepribadian itu kan bisa dilihat dari bagaimana penampilan fisik mereka. Di guru itu pertama ya harus ganteng lah, harus cantik. Yang kedua ya sikap, behavior performance. Lalu yang ketiga intellectual performance. Di mana guru itu harus cerdas. Intellectual performance. Harus cerdas kan harus belajar Pak? Iya. Nggak ada cara lain Pak. Hanya satu cara betul untuk pintar itu, nggak ada cara lainnya. Ya. Mau apa namanya bertapa 40 hari 40 malam, tapi nggak belajar nggak pintar juga, ya kan? Intelektual performance. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kesadaran itu, menyadarkan guru bagaimana guru mau belajar. Ya di lingkungan rumah saya masih guru juga, istri saya guru juga gitu. Guru SD juga gitu. Dulu belajar susahnya bukan main Pak. Buku disiapin. Saya punya kali 2.000, 3.000 buku aja punya di rumah itu. Saya punya perpustakaan pribadi. Suruh baca aja susah gitu loh. Gimana ya nggak punya buku apalagi pakai beli? Oh, sudah disiapin aja nggak mau gitu. Ini problem utama guru di Indonesia. Nah, kalau sampean tadi sudah memulai di lingkungan guru membuat catatan, ya kan? Coba Pak, itu diteruskan. Misal hari ini saya mengajar ini dengan topik ini. Anak-anak saya sekian persen yang bisa, sekian persen yang tidak bisa. Yang bisa mau terus diapakan, yang tidak bisa diapakan. Tulis dalam catatan 1 lembar Pak. Nanti dalam setahun dia punya 200 sekian halaman buku yang jadi jilid dengan baik. Kalau itu ditulis maka orang akan oh Pak guru ini ngajarnya begini-begini, ternyata sekian anak bisa, sekian anak nggak bisa. Yang nggak bisa ini diapain? Kalau bisa kan nggak problem. Nah sekarang problemnya lagi, guru ngelesi anak yang pintar Pak, bukan yang bodoh yang dilesi. Anak yang pintar-pintar yang dilesi, yang bodoh-bodoh enggak. Kan kebalik-balik Pak. RSBI kasih duit lebih banyak, padahal anaknya pintar-pintar. Nah ini kan kebalik-balik kebijakannya. Gitu kan. Maksudnya sekolah impres yang bodoh-bodoh itu kasih duit yang banyak biar perawatannya ini gurunya pintar gitu. Nah kebijakan selalu terbalik. Dan orang Indonesia sekarang sangat terbalik-balik gitu. Ini problem banget ini Pak, gitu. Nah sekarang kita kebijakan pemerintah, sekolah mau gratis, semua digratiskan. Oke, kalau pemerintah memang cukup duit, jadi no problem gitu. Tapi dengan gratis itu, apakah itu mendidik misalnya? Nah, ini persoalan, bukan soal gratis dan tidak gratis, tapi soal orang mau belajar serius atau tidak, gitu. Ini hal-hal penting, kebijakan politik yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi proses sampean yang tadi riset kemudian gurunya menulis itu jangan berhenti di riset sampean Pak. Dorong terus guru membuat catatan harian tentang bagaimana pembelajaran di sekolah, termasuk hasil asesmennya. Itu akan sangat membantu guru-guru lain junior nanti setelah membaca buku itu. Oh begini loh caranya. Oh iya nih. Termasuk misalnya metode mengajarnya. Dia tulis. Oh saya menanya begini kok jawabannya ini. Nah, itu kalau itu dituliskan dengan bahasanya sendiri saja Pak, gak usah bahasa ilmiah yang susah-susah. Oke, kalau itu Bapak lakukan, LPMP lakukan melalui dana yang ada di LPMP, saya kira akan sangat membantu. Ya, ini saran ya Pak ya. Oke, terima kasih. Baik Pak Didan, hadirin yang saya hormati, untuk mengambil
keputusan dari hasil ujian ini maka sidang akan saskor 10 menit dan silakan Pak Ridwan Karwan Bulan untuk mempersiapkan ini. Terima kasih.